3 mitos tentang telur yang perlu kalian tahu. Mulai mitos pertama. Katanya kita bisa bedain telur mana yang matang atau enggak. Caranya gampang. Kalau telur matang diputerin terus di stopin, telurnya bakal langsung diem. Sedangkan kalau telur mentah, Kita puter dan di stopin, telurnya bakal tetap gerak. lanjut mitos kedua. Katanya telur gak bakalan bisa pecah kalau jatuh di rumput. Jadi gue langsung tes di rumput dan Masih aman dong, sekarang kita coba lempar. masih gak pecah juga dong. Mulai mitos ketiga. Katanya telur bisa dibikin mantul kayak gini. Caranya kita tinggal siapin telur. Sekarang tinggal masukin cukanya deh. Gue mulai rendam air cuka dan setelah beberapa lama cangkangnya beneran hilang dong. Dan telurnya juga jadi kenyal. Bu, itu patung apa? Itu patung botak. Hah? Patung botak? Dulu Ada seorang anak yang bernama Botak. Setiap pulang sekolah dia selalu ke stasiun. Dia jemput ibunya yang bekerja. Ibu. Setiap hari dia selalu menjemput ibunya. Hingga suatu ketika ibunya mengalami kebakaran di tempat kerjanya. Sayangnya ibu nggak bisa kabur. Ibu terjebak di dalam. Kala itu Botak tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dia selalu menunggu di stasiun. Tapi sang ibu tak kunjung datang. Hari berganti hari. Botak selalu menunggu ibunya. Namun sang ibu tak pernah kembali. Perlahan tubuh Botak pun tak sanggup untuk berdiri. Hingga akhirnya Botak pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan patung itu dibuat sebagai pengingat bahwa dulu ada seorang anak yang sangat setia dalam menunggu ibunya. Nenek aku beli seblak 3.000. Jadi ceritanya nenek aku lagi main ke rumah. Terus sekarang dia lagi nyantai-nyantai sambil nongkrong. Tiba-tiba dia manggil aku, Mary, aku mau beli kuah-kuah merah itu dong. Awalnya aku bingung kuah-kuah merah itu apaan. Tapi setelah aku pikir-pikir, oh seblak. Si nenek juga bilang dia mau dibikininya sama yang kayak aku pernah bikinin waktu itu. Jangan pedas-pedas juga, udah tua katanya. Ya udah guys, di sini aku bikinin porsi seblak 3.000 yang nggak pedas. Di sini aku sengaja pilih topping yang nggak keras-keras. Soalnya giginya nenek udah hilang semua. Dan di sini aku juga tambahin telur. Meskipun harga telur lagi mahal, tapi karena seblaknya buat nenek, aku kasih gratis tambahan. Dan di sini seblaknya udah jadi, mau langsung aku kasih ke nenekku. Jadi sampai sini dulu videonya dari aku. Ini rambut siapa? Ibu beli jajan dong. Oh iya dek, pilih aja. Kalau ini berapa bu? Itu 4.000 dek. Tapi aku cuma punya 2.000. 2.000. Sini. Loh kok dibuka? Malah dimakan lagi. Nih kalau 2.000. Hah, kalau 2.000 cuma segini. Ya udah deh bu. Keesokan hari. Bu mau beli minum. Ini berapa harganya? Kalau itu 5.000. Ya, tapi aku cuma punya 2.000. 2.000. Sini. Loh, kok kali ini ibunya buka minumannya sih? Diminum lagi. Nih minuman 2.000. Hah, diminum. Kalau gitu, Aha. Bu sama mau sabun cuci piringnya satu. Oh ini harganya 10.000. Ya, tapi aku cuma punya 2.000. Hah, 2.000. Yaudah deh ibu minum dulu. Minta dong. Hah? Minta? Tuh. Nih, Minta boleh gak? minta gak boleh lah. Minta boleh gak? Jadi deh, buat lo ya. Baik banget. Minta dong. Minta dong. Minta dong. Gak mau punya gua. Mintalah. Wih, donat coklat. Loh, kok gue gak ada coklatnya sih? Pertama ambil coklat dulu Habis itu sekarang kita tinggal lelehin. 5 jam kemudian. Tinggal taruh meses. Ya, sekarang punya donat coklat. Aduh, bego banget sih dari tadi cuman kebalik. Ini juga donat coklat. 3 mitos aneh. Yang bakalan gue tes buat buktiin kalau itu bohong. Tes pertama. Katanya air yang udah kena betadin, kalau ditaruh vitamin C, airnya bisa balik jernih. Langsung aja kita tes. Gue mulai masukin betadinnya sampai warnanya jadi pekat kayak gini. Apakah vitamin C-nya bisa hilangin warnanya? Menurut gua nggak bisa sih. Gue taruh vitamin C-nya, Tuh kan nggak bisa. tapi untungnya gue coba aduk dan akhirnya beneran bisa jernih dong. Ternyata bisa deh. Lanjut tes kedua. Katanya kalau penggaris atasnya dikasih kertas, bikin penggarisnya bisa nahan benda apapun. Langsung aja kita tes. Gue coba dulu tanpa kertas dan pennya ternyata jatuh. Sekarang kita coba pakai kertas. Jadi langsung gue susun lagi. Apakah penggarisnya bisa tahan? Ternyata ini beneran dong. Lanjut tes ketiga. Katanya kalau sendok diatur kayak gini dan ditaruh baterai di atasnya, koin di tengahnya bakal melayang. Jadi gue mulai susun. Sekarang tinggal pasang baterainya. Dan ini susah sih taruh baterainya. Lanjut yang paling penting ada koinnya. Jadi langsung aja gue taruh. Dan apakah eksperimennya berhasil? Ini bohong dong. Masa gue udah save ini kalian belum follow? Ini kertas biasa, sedangkan ini kertas jumbo. Katanya kertas gak bakal bisa dilipat lebih dari 7 kali. Langsung aja gue tes. Kalau kertas biasa, pas gue lipat cuma bisa 6 kali dan ketujuhnya nggak bisa dilipat lagi. Tapi kalau pakai kertas jumbo, Kita coba lipatan pertama. gue langsung lipat dan tentunya berhasil. Lanjut lipatan kedua. Lipatan kedua langsung berhasil juga. Sekarang lipatan ketiga. Masih gampang banget. Sekarang keempat. Masih gampang juga dong. Kelima. Keenam.
Dan ini yang terakhir, ke-7. Kalau ternyata bisa, kalian jangan lupa follow. Dan ternyata lipetan ke-7 masih bisa. Ternyata 7 masih bisa, kita coba ke-8. Jadi kita mulai lipat dan Ternyata 8 bisa dong. meskipun kebuka gini, bakso level 1 sampai 3. Level pertama, bakso kecil. Jadi ini lagi dibikinin satu porsinya dan baksonya beneran banyak banget. Buat ukurannya ini sejari gua. Langsung kita cobain. Rasanya enak banget sih dan harganya cuma 12.000. Jadi gua kasih nilai 8/10. level kedua, bakso sedang. Dan ini lumayan gede sih. Langsung kita ukur diameternya. Dan ini 6 cm dong. Dan buat satu porsi ini harganya 27.000. Langsung aja kita tes rasanya. Enak banget. Ini sih bener-bener gede sampai satu mulut gua nggak muat. Langsung gue habisin dan 6 gigitan baru habis. Gue kasih rating 9/10. Level 3, bakso jumbo. Jujur ini gede banget. Bakso segede ini harganya 139.000. Langsung aja kita ukur. Ini 12 cm guys, gede banget. Sumpah ini potongnya aja tebel banget. Dan pasti potong. Ada bakso kecil lagi dong. Langsung aja gua makan. Dan rasanya gila sih, ini enak tapi pedes banget. Kira-kira bisa habis berapa gigitan ya? Please tulis di komen. Gua kasih rating 10/10. Corndog level 1 sampai 3. level 1, corndog gerobak. Ini lagi dibikinin dan harganya cuma 12.000. Ayo langsung gue cobain. Dan rasanya enak banget. Dan mozzarella lumer banget dong. Gue kasih nilai level kedua, red dog. Jadi gue pesen dan harganya 27.000. Corndognya udah jadi dan ini kelihatan enak banget sih. Langsung aja gue cobain. Dan ini mozzarella lumer juga. Rasanya enak banget lagi. Gue kasih nilai level ketiga, corndog jumbo. Gue bakal bikin sendiri dari awal. Tinggal dibalurin adonan sama taruh di tepung roti deh. Dan Langsung aja kita goreng. ini gue panasin minyak dan gue masukin corndognya. Gue mulai goreng, corndognya udah jadi. Ini rada gagal sih, tapi hasilnya gede banget. Langsung gue coba dan kejunya lumer juga. Beneran puas deh gue makan ini. Gue kasih nilai. Ini sapam gue, Pak Adit. Dan dia suka banget sama pisang. Sapam, minta pisang dong. Pisang? Nggak boleh lah. Sampai-sampai Enak banget ini. Bapak cuma mau makan ini doang seumur hidup. karena gue mau dia makan makanan yang lain, gue bakal masakin dia nasi goreng pisang. Nasi gorengnya dimasukin. Sekarang pakai pisangnya jadi topping. Nasi goreng pisangnya udah jadi. Gue yakin Pak Sapam pasti suka banget sih. Pak Sapam, ini ada nasi goreng buat Bapak. Nasi goreng nggak mau. Tapi ini nasi goreng pisang, Bapak pasti suka. Hah, nasi goreng pisang? Kok ini mah Bapak suka? Pak Sapam suka banget makanannya. Makanya gue bakal kasih dia hadiah terbaik yang pasti dia suka banget. Halo? Hah? Pak Sapam kenapa? Ya ampun, kalian harus nonton lanjutannya biar tahu Pak Sapam kenapa. Ini sapam gue, Pak Adit. Nggak suka cabe? Kemarin gue udah coba nipu Pak Adit buat suka cabe, tapi gue gagal. Gue bakal masukin cabe merahnya ke dalam Fanta merah ini. Sekarang cabenya tinggal dimasukin ke dalam Fanta. Jadi gue masukin semua cabenya dan ini beneran gak kelihatan sama sekali sih. Warnanya sih sama banget, nggak kelihatan sih. Lanjut aja gue kasih ke Pak Sapam. Pak Sapam ini buat Bapak. Wih, seger-seger nih. Ini. Nipu saya ya kamu. Oh no, gue gagal dong. Sekarang cara kedua pakai bon cabe. Pakai krim dulu atasnya. Terus jadiin ini toppingnya. Ini sih mirip banget sama meses. Harusnya Pak Sapam nggak mungkin nyadar sih. Kalau sampai dia minum, kalian harus subscribe sih. Dan ini momen penentuan. Pak Sapam ini minuman buat Bapak. Seger banget nih. Apa nih? Subscribe. Ini sapam gua yang gampang banget dibohongin. Pak Sapam ada duit. Hah, mana? Itu. Hah? Di situ. Hah? Di situ. Makanya hari ini gue bakal tes segampang apa sih dia dibohongin orang. Pertama gue bakal pura-pura jadi maling. Kira-kira Pak Sapam biarin gue masuk gak ya? Permisi. Iya, siapa ya? Temennya Mary. Mau ngapain? Mau masuk boleh? Boleh, silakan. Aduh, masa gue dibawain masuk? A few moments later. Mau dibantuin nggak? Barangnya banyak banget. Gak usah Pak, makasih ya. Oh ya udah, Pergi bye-bye. ya. Aduh, gawat banget ini mah. Kita coba tes sekali lagi ya. Dan kalau Pak Sapam sampai ketipu lagi, kalian harus subscribe ya. Pak, kalau Bapak bisa tebak bolanya di mana, Bapak bisa dapet iPhone. Mau nggak? Mau. Tapi 100.000 dulu. Ya boleh deh. Oke. Tebak ya. Ya, Nah, sekarang di mana? pasti di sini. Di sini. Iya. Lah, nggak ada. Kok nggak ada? Iya. Satu lagi ya? Nggak ada juga. Hah, boleh hilang. Kemana? Duh, Pak Sapam ketipu lagi. Subscribe. Ini sapam gue Pak Adit yang lagi sedih. Dia punya semua mainan kesukaannya kecuali SpongeBob. Pak Satpam nggak mau kerja kalau nggak ada SpongeBob. Makanya biar Pak Sapam nggak sedih lagi. Aku ada surprise buat Pak Sapam. Di mana? Pak Sapam, ini ada blind box buat Bapak. Hah, dan box SpongeBob. Nih, coba box yang pertama. Ih, Isinya apa? Squidward jijik banget. Yaudah deh, coba yang kedua nih. Kalau merah sih biasa bagus ya. Semoga SpongeBob ya. Hah, Patrick si gendut. Gak mau ah. Ya.
Ini coba yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Isinya apa? Mr. Crab Iga suka. Ih, tunggu. Daripada Bapak buang, mending ini buat yang subscribe kita aja ya. Yang subscribe dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe biar bisa dapetin box ini. Pak, ini yang terakhir. Nggak dapet SpongeBob, aku marah. Terus semoga SpongeBob. Ih, SpongeBob. Ih, subscribe. Edwin, aku mau ikut kamu nangkap penjahat dong. Orang kamu aja pakai baju kayak gini, ganti baju dulu. Tunggu. Ayo Edwin. Ih, kamu salah baju, ganti baju. Edwin, ayo sekarang. Aduh, Mary, ini mah baju Gojek. Kamu ganti baju lagi. Oke. Kalau sekarang, Nah, gini dong baru bener. Ayo. itu penjahatnya. Ayo. Sini Pak, jangan kabur.